Mungkin saya akan sedikit menambahkan dari Bung Sandi ya tentang kenapa yang tadi bilang BPJS kenapa nggak BPJS bisa dana dipakai. Iya. Ya kita merujuk pada data aja ya. BPJS kan defisit. Lagi defisit. Iya, Nah, lagi mungkin Tapera ini adalah saya beranalogi saja ya, beranalisa Tapera ini dibuat adalah untuk membackup BPJS. Mungkin saja seperti itu, tapi tidak tahu juga karena kan BPJS defisit. Tadi Bung Sandi bilang 35% dana bisa untuk membangun rumah. Betul. Toh kan dana masih defisit, mana bisa bangun rumah ya? Gitu kan. Masih defisit itu berarti ya. Nah, yang kedua mungkin dari segi komunikasi seharusnya. Iya. Ini mungkin saya tahu nih pemerintah ini Tapera ini masih tahap tes pasar. Iya. Karena belum di 2020 ini belum diputuskan untuk dilaksanakan lah kan. Tapi ini masih tes pasar apakah rakyat setuju atau tidak. Iya. Tapi sebenarnya kalau mau jadi lembaga untuk melihat agar ada check and balance, saya rasa lebih baik masyarakat sendiri yang menilai lah daripada harus bangun badan karena takutnya akumulasi dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintah itu malah bertambah lagi di Tapera ini. Mungkin transparansi itu penting lah mungkin ke depannya. Apalagi itu kan dana rakyat berpotensial 60 triliun dipegang oleh negara, diputarkan, dibisniskan. Saya rasa itu check and balance-nya masyarakat saja lah. Oke. Lembaga eksternal swasta lah, jangan dari pemerintah langsung. Saya lebih baik seperti itu. Gitu. Iya. Kembali kepada pernyataan Bung Yoga tadi. Tadi kan Bung Yoga katakan bahwa tidak tepat penyelenggaraan Tapera ini pada saat pandemi seperti ini pada tahun 2020 ini kan. Seperti memukul dua kali masyarakat. Simpelnya gini aja, saya habis bayar kosan. Bulan depan ibu kos bilang, besok naik ya. Oke. Naik 300.000 kan? Ya Allah. Stres dong kayak gitu. Berat juga, Bro. Dia pentok-pentokin dong. Indomie lagi dah. Indomie pertengahan bulan. Betul sekali. Nah, Bung Yoga dan teman-teman sekalian harus tahu juga bahwa PP Tapera ini yang baru dikeluarkan merupakan satu peraturan pelaksana. Nah, di dalam hierarki perundang-undangan itu, undang-undang itu sebagai legal basis dan PP itu sebagai pelaksana pada umumnya. Nah, apa legal basis dalam PP ini? Nah, ini diterangkan di dalam konsideran undang-undang, maksud saya peraturan pemerintah tentang Tapera, bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Jadi ada undang-undangnya, ya, ada undang-undangnya sehingga menurut saya berarti watch atau kontrol dari penyelenggaraan Tapera ini juga dipegang ya dan harus dilaksanakan oleh legislatif kita, DPR. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap kontrolnya DPR? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Trust masyarakat kepada pemerintah gitu. Bukan mengkontrol malah jadi. Malah bekerja sama untuk malah menggotong royong. Nah, dalam tanda kutip ada program-program gelap yang menguntungkan para anggota dewan. Ada uang kopi lah. Itu dia. Itu bagaimana Bung Yoga? Karena DPR kemarin juga masalah KPK belum tuntas, undang-undang minerba ditambah lagi. Terus gimana nih Bung Yoga? Saya no comment lah. No comment. Iya, yang penting banyak doa. Banyak doa aja. Iya, betul juga. Agar Tapera ini terrealisasi karena ya kita tahu lah. Rumah tuh kalau dihitung dengan nalar, rumah itu agak sulit dibeli karena tiap tahun makin naik dan juga kalau kredit seumur hidup kan. Betul sekali. 15 tahun, 20 tahun. Tapi kita kembali lagi ke Tapera. Walaupun tadi Bung Sandi bilang harus ada pengawasan dari legislatif. Tentu saya harap jangan mengecewakan. Ini karena dana besar. Takutnya ada case atau masalah yang sama yang terjadi di masa depan. Walaupun Tapera ini belum terlaksana ya. Betul sekali. Tapi mungkin dari pihak buruh mungkin nanti akan ada respon lah. Ini kan ibarat kata kita ngelempar umpan tinggal nunggu aja nih dapatnya kan apa segala macam. Harus ada respon dari masyarakat juga. Tentu teman-teman sebenarnya yang muda-mudi nih harus peka juga nih kayak gini. Soalnya kalian yang akan bekerja. Saya juga masih muda dan saya akan bekerja dan dana kita akan dipotong. Jadi kita harus lebih responsif tentang isu ini ya. Isu ini ya. Sebenarnya isu ini bagus untuk teman-teman supaya nggak boros, nggak bentar-bentar isi money digital buat jajan gitu. Lebih baik diinvestasikan. Ada baiknya pemerintah. Bagus. Nah, kalau menurut Bung Yoga sendiri, ini melemahkan demokrasi tidak? Kan begini, Bung Yoga, prinsip dari demokrasi sangat mendelegasikan suara rakyat adalah suara Tuhan. Kan begitu ya kan? Kebenaran datang dari suara rakyat, kan seperti itu. Nah, kalau misalkan pemerintah membuat suatu kebijakan
untuk menyelenggarakan suatu perumahan yang harus ya kan secara dalam tanda kutip dipaksa untuk memiliki rumah. Ya, ini dipaksa sih, kayak semacam kan? dipaksa gitu. Dipaksa. Nah ini bagaimana Bung Yoga? Apakah ini mencederai dari nilai-nilai demokratis? Tentu dari perspektif saya pribadi, ya kita kan negara besar ya. Tentu pasti akan gotong royong. Betul. Bukti aja corona. Betul. Kan ada corona datang, kita semua pada nyari dana, ngumpulin dana segala macam. Itu udah bentuk dari nilai demokrasi kita, gotong royong segala macam. Cuma tentu Tapera ini dibangun narasi terkesan kita kayak dipaksa nih lu, udah. Uang lu per bulan gue potong gitu. Iya. 2,5% buat ini. Maksudnya kan tidak semua orang buruh ya, pekerja mau gitu. Yang rumahnya di Depok kerja, yang rumahnya di Bogor kerja di Jakarta gimana? Berarti kalau menurut Bung Yoga sendiri bagus tidak kalau misalkan ada ide bahwa nggak apa-apa ada penyelenggaraan Tapera ini, namun harus ada pengecualian apabila pekerja memang tidak ingin tidak ingin ikut serta dalam penyelenggaraan perumahan Tapera ini. Apakah harus demikian? Jadi nanti misalkan pekerja tidak mau nih, gue nggak mau Saya pikir Tapera lebih baik sukarelawan saja sih. Yang mau saja, yang tidak mau nggak usah. Karena takutnya dipaksa. Itu gitu. Demokratis ya, mencerminkan demokratis. Sukarelawan saja, daftar sendiri gitu. Nah itu dirasa lebih baik ya. Dirasa ya gue perlu rumah nih, gitu buat istri gue dan anak gue. Udah daftar sok gitu. Iya. Dan menurut gue pribadi juga Bung Yoga bahwa kewajiban pemerintah untuk menjamin adanya rumah huni layak terhadap masyarakat itu udah terlaksana kalau misalkan program Tapera ini telah dideklarasikan kan seperti itu, tinggal masyarakat meresponnya bagaimana kan begitu. Pertanyaan mendasar saya, ini bangun rumahnya di mana? Bangun rumahnya di mana gitu? Bener juga, itu harus dipikirkan ya. Apa jauh-jauh kan, misalnya kayak entah di mana itu yang daerah-daerah Bogor segala macem, kan perlu transportasi untuk misalnya kalau kerja di Jakarta. Mungkin ke depan kerja lebih asik ya, udah bisa WFH ya, work from home kayak adaptasi dari corona ini. Tapi kan ada beberapa pekerja yang harus datang ke kantor. Betul. Karena setiap pekerjaan beda-beda kan. Betul. Nah ini menjadi pertanyaan, kalau rumah rakyat itu di mana nanti dibangunnya? Itu pertanyaan mendasar saya kepada pemerintah. Di mana Pak rumahnya dibangun? Berarti harus ada penjelasan. Saya mau Pak, tapi rumahnya di Pondok Indah. Itu luar biasa sih. Pasti nggak ada yang nolak. Iya. Apa-apa dia 50% dipotong di Pondok Indah. Gini ya. Iya, berarti kalau menurut Bung Yoga harus ada jaminan secara tuntas bagaimana finalisasi penyelenggaraan Tapera ini. Berarti pekerja misalkan ingin mendaftar, lalu penyelenggara harus menjelaskan, ini loh rumah Anda nih, biar dia juga tahu kan, biar dia juga tahu berapa. Oh, di sini lokasinya. Oke, bangunannya saya maunya milihnya seperti ini. Itu mungkin lebih mencerminkan nilai demokratis menurut saya. Nah, tadi udah bincang-bincang masalah solusi. Nah, sekarang kesimpulannya, harapan terhadap pemerintah bagaimana Bung Yoga? Sebenarnya Tapera ini sekali lagi baik. Cuma kita harus ngeliat kondisi ekonomi dulu nih di Indonesia. Jangan seakan-akan Tapera ini datang untuk mencekik kembali, karena BPJS sudah berat, bayar segala macam, udah banyak yang cicilan, udah cicilan-cicilan lainnya. Itu sekitar 300.000 loh per bulan kalau ada Tapera juga tambah. Berarti kalau saya kerja gaji 4,5 juta tinggal 4,2 ya? Itu juga harus difikirkan pemerintah. Nah, saya kerja WFH aja deh biar hemat. Iya, itu dia. Harus dipikirkan lagi lah. Dan narasinya juga dibangun, jangan seakan-akan pemerintah nih kita mau dipalakin terus nih, dipotong-potong terus. Walaupun dalam bahasa politisnya gotong royong, tetap saya kan yang dipotong duitnya. Jadi tuh saya mungkin kasih saran aja untuk teman-teman ya, untuk teman-teman yang muda-mudi yang mau kerja nih, fresh graduate segala macam, karena harus lebih responsif terhadap isu ini. Dan teman-teman yang sudah profesional lah di atas saya, sudah lebih dewasa, harus lebih responsif lagi, karena dana kalian akan dipotong jika ini terjadi. Tapi sebenarnya ini baik, baik dalam arti membantu pemuda-pemudi atau teman-teman kita yang muda untuk punya rumah hunian yang layak. Daripada harus terus kontrak dan nyewa tempat, kan boros juga sebenarnya. Itu sih menurut saya. Berarti harus ada dan kepedulian berarti ya? Bangun trust lagi lah pemerintah. Kita sudah mulai agak kurang percaya nih dari yang lain, dari kemarin-kemarin. Oke, berarti itulah harapannya ya. Kalau saya tambahkan aja, harapan saya harus ada badan yang
sangat me-watch penyelenggaraan tapera ini, khususnya DPR, bangun trust terhadap kepercayaan masyarakat agar tapera ini bukan menjadi sebuah simalakama di kalangan masyarakat. Ada yang percaya, ada yang mengiyakan, namun ada juga yang berpikir ini akan menjadi program besar ya, tindak pidana korupsi lagi ya. Kita tahu Jiwasraya belum selesai dan lain sebagainya. Dan satu lagi, harapan saya harus ada kepastian hukum baik dalam tingkat normatif maupun dalam tingkat implementasi norma hukum tersebut. Mungkin itu teman-teman sekalian dalam perbincangan kita kali ini tentang tapera, tabungan perumahan rakyat ya. Tolong teman-teman kalau nonton jangan di-cut-cut, apalagi di-share, nanti kita Oke. Kalau di-share mah nggak apa-apa kali. Ya nggak apa-apa. Jangan yang terkesan membuat narasi bawa kajian kopi malam. Wow. Oke. Nanti, aduh, udah ya jangan sebutin. Enggak, kita pada intinya teman-teman sekalian kita bahas masalah-masalah yang ada ini yang sangat kontroversial. Kita ingin mengisi pos-pos kosong aja untuk menjadi oposisi ya. Kita mahasiswa sebagai oposisi, kita melihat kekurangan apa saja sih di dalam kebijakan pemerintah. Itu teman-teman. Kalau teman-teman punya pandangan lain, kita coba diskusi. Teman-teman coba tinggal coba narasikan di dalam kolom komentar, tapi jangan lupa untuk di like, share, dan subrek dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.